Jika berpikir berlebihan merupakan tantangan bagi Anda, 7 teknik berikut dapat membantu Anda mengatasinya. Pertama, mari kita bahas aturan bata pertama, yang memungkinkan Anda membongkar struktur mental berpikir berlebihan, mirip dengan membongkar fondasi sebuah bangunan. Tujuannya adalah mengidentifikasi pemicu yang menyebabkan berpikir berlebihan, seperti situasi atau tugas tertentu yang menyebabkan kecemasan, seperti mengidentifikasi keran bocor di rumah Anda. Sebuah studi kasus menggambarkan hal ini dengan seorang gadis bernama Ria, yang menyadari bahwa kebiasaan berpikir berlebihannya menjadi semakin jelas selama rapat di tempat kerja. Dengan mengidentifikasi penyebabnya, ia mampu mengelola proses berpikirnya secara efektif. Metode kedua adalah metode berdiri saksi, yang didasarkan pada pertanyaan Sokrates. Teknik ini mendorong Anda untuk memeriksa diri sendiri seolah-olah Anda berada di ruang sidang. Ketika pikiran Anda berpacu dengan situasi hipotetis yang belum terwujud, ambillah peran seorang pengacara yang membela Anda dari pikiran-pikiran irasional. Ini dapat membantu Anda mengenali kemungkinan kecilnya ketakutan Anda terwujud, sehingga mengurangi kecemasan yang tidak perlu. Berikutnya adalah teknik CBC Clear Brain Clutter, yang mengatasi kelebihan informasi, pemicu umum untuk berpikir berlebihan. Dengan menyederhanakan informasi yang Anda konsumsi dan hanya berfokus pada hal-hal penting, Anda dapat mengurangi kelebihan kognitif. Pendekatan keempat melibatkan serangkaian 15 teknik tambahan, yang terbukti melalui uji klinis mampu mengurangi kebiasaan berpikir berlebihan hingga 35%. Memasukkan beberapa teknik ini ke dalam rutinitas harian Anda dapat memberikan manfaat yang signifikan. Teknik grounding 5, 4, 3, 2, 1 adalah sebagai berikut. Sering digunakan di lingkungan bertekanan tinggi seperti rumah sakit, metode ini membantu menenangkan pikiran Anda. Prinsipnya adalah membumikan diri Anda di masa kini dengan mengidentifikasi 5 hal yang Anda lihat, 4 hal yang dapat Anda sentuh, 3 hal yang dapat Anda dengar, 2 hal yang dapat Anda cium, dan 1 hal yang dapat Anda rasakan. Latihan ini dapat membantu mengatur detak jantung Anda dan mengurangi kecemasan. Selanjutnya, teknik turbo 2 menit memungkinkan Anda menghentikan siklus berpikir yang cepat. Saat pikiran Anda bekerja sangat cepat, luangkan 2 menit untuk berhenti sejenak, bernapas, dan mengatur ulang proses berpikir Anda. Intervensi singkat ini dapat mengurangi perenungan dan membantu memulihkan kejernihan mental. Teknik ke-6, prinsip pertama, mengatasi penundaan di samping berpikir berlebihan. Dengan memprioritaskan tindakan segera daripada berkutat pada pikiran negatif, Anda dapat memutus siklus keraguan dan maju menuju tujuan Anda. Terakhir, metode terakhir saya menyebutnya beralih nama dan jin akan memberi Anda kemampuan untuk melabeli pikiran berlebihan Anda. Dengan mengenali pikiran-pikiran Anda saat muncul dan mengkategorikannya, Anda dapat menjinakkan pikiran-pikiran liar yang mengganggu, sehingga memungkinkan Anda mengendalikan proses mental Anda dengan lebih baik. Metode-metode ini sederhana namun ampuh. Pembicara mencatat pengalaman pribadinya dengan beberapa teknik, yang menekankan pentingnya mengidentifikasi pemicu berdasarkan kesadaran diri. Misalnya, menyadari bahwa konsumsi kafein memperburuk kecemasan mereka sendiri. Singkatnya, strategi-strategi yang dibahas dapat membantu Anda memahami pola pikir Anda dengan lebih baik, sehingga Anda dapat mengelola dan pada akhirnya mengurangi overthinking secara efektif. Dengan menerapkan teknik-teknik seperti mengidentifikasi pemicu, melakukan introspeksi, mengurangi asupan informasi, berlatih grounding, atau mengambil tindakan segera, Anda dapat meruntuhkan kebiasaan overthinking yang telah terbentuk dan menumbuhkan pikiran yang lebih tenang dan fokus. Mulailah menyampaikan fakta kepada otak Anda. Ajukan pertanyaan seperti bukti apa yang Anda miliki. Misalnya, Arjun, seorang anak laki-laki yang tertarik membuat video YouTube, berjuang melawan rasa malu dan pikiran berlebihan. Ia terjebak dalam pikiran negatif tentang ditertawakan, yang menyebabkannya tidak bertindak. Namun, ia mulai berbicara kepada otaknya dengan pernyataan faktual. Ia mengakui bahwa banyak orang membuat video dan kontennya juga bisa berharga, terutama di bidang kebugaran. Menyadari bahwa bahkan konten yang tampaknya buruk pun mendapatkan penayangan membantu mengurangi pikiran berlebihannya. Proses ini terkait dengan pertanyaan Sokrates, yang menurut penelitian dapat mengurangi perenungan dan pikiran negatif, terutama dalam pengaturan terapi perilaku kognitif, CBT. Dengan mempertanyakan secara logis apakah orang-orang benar-benar peduli dengan videonya, Arjun menemukan kejelasan yang meredakan kecemasannya. Metode ketiga untuk mengatasi overthinking, yang dikenal sebagai Clear Brain Clutter, CBC, atau Digital Detox Slot, menekankan pentingnya manajemen informasi. Sebagaimana kulkas yang diisi terlalu banyak makanan dapat menyebabkan pembusukan, membebani otak dengan informasi dapat menyebabkan gangguan. Seorang gadis yang mendapati dirinya overthinking karena konsumsi informasi yang konstan mengurangi asupan digitalnya,
Berfokus pada konten berkualitas yang menyemangatinya, alih-alih memicu kecemasan. Perubahan ini memungkinkannya untuk mengatasi overthinking-nya. Berikutnya adalah teknik Ferry 15, yang menganjurkan Anda untuk menyisihkan waktu khusus untuk mengerjakan tugas, seperti menunggu hingga mesin cuci penuh sebelum menyalakannya. Teknik ini dapat diterapkan dalam manajemen kehidupan. Mengalokasikan 15 menit khusus setiap hari untuk mengatasi pikiran yang mengganggu membantu mengurangi kekhawatiran. Dengan meyakinkan pikiran bahwa pikiran penting dapat ditunda, individu dapat fokus pada tugas yang sedang dikerjakan tanpa gangguan. Laporan klinis menunjukkan bahwa pembatasan waktu, memberikan waktu khusus untuk kecemasan, dapat menurunkan tingkat kecemasan hingga 35%. Pendekatan lain yang bermanfaat untuk mengatasi overthinking adalah teknik grounding 5, 4, 3, 2, 1. Overthinking seringkali dapat menyebabkan keterputusan dari kenyataan, menyebabkan tekanan akibat penyesalan masa lalu dan kecemasan di masa depan. Metode ini mendorong kita untuk kembali ke masa kini. Untuk mempraktikkan teknik ini, seseorang harus mengidentifikasi 5 hal di lingkungannya, merasakan 4 tekstur, mendengarkan 3 suara, mencium 2 aroma berbeda, dan mencicipi 1 hal. Dengan melibatkan indera, individu dapat mengalihkan fokus mereka dari pikiran yang mengganggu ke lingkungan sekitar. Tara, seorang gadis yang bergulat dengan overthinking, menerapkan teknik ini sebelum naik panggung, membantunya terhubung kembali dengan masa kini. Singkatnya, teknik-teknik ini, bertanya Socrates, Clear Brain Clutter, metode Ferry 15, dan metode grounding 5, 4, 3, 2, 1, merupakan alat yang efektif untuk mengelola overthinking. Setiap metode mendorong individu untuk menilai pikiran mereka secara kritis, membatasi asupan informasi, mengalokasikan waktu untuk berefleksi, dan memfokuskan diri pada momen saat ini. Dengan mempraktikkan strategi-strategi ini, seseorang dapat secara signifikan mengurangi kecemasan, meningkatkan fokus, dan meningkatkan kesejahteraan mental. Ia mulai memperhatikan 5 hal segera setelah naik ke panggung. 4 hal yang disadarinya meliputi sensasi pakaian, mikrofon, dan jam tangannya. Selain itu, ia mendengar 3 suara berbeda dan mencoba mencium 2 hal di sekitarnya sambil menggunakan teknik 5, 4, 3, 2, 1. Ia mendapati bahwa pikiran berlebihannya telah mereda. Memungkinkannya untuk tetap fokus dan berbicara secara efektif. Teknik ini juga digunakan oleh staf unit gawat darurat, UGD, untuk membantu pasien mengelola pikiran berlebihan dan kecemasan, yang secara efektif menenangkan detak jantung yang cepat dan menciptakan kedamaian dalam waktu kurang dari 1 menit. Selain itu, teknik turbo 2 menit juga merupakan solusi efektif untuk melawan pikiran berlebihan. Pendekatan ini mengingatkan kita pada menyegarkan layar komputer yang beku, yang bertujuan untuk menyegarkan pikiran dan tubuh. Ketika pikiran terjerat, alih-alih berdebat dengannya, kuncinya adalah bergerak. Melakukan aktivitas fisik selama 2 menit dapat mengubah kimia otak secara positif. Misalnya, Aman menerapkan strategi ini dengan melakukan 25 jumping jack setiap kali ia merasa kewalahan oleh pikiran, berhasil memutus siklus pikiran berlebihan dan mendapatkan kembali fokus untuk pekerjaannya. Studi oleh Taylor dan Francis Online membuktikan bahwa aktivitas semacam itu dapat mengurangi pikiran negatif yang berulang. Berikutnya adalah teknik cukup baik, yang terinspirasi oleh para seniman yang sering memulai sketsa mereka dengan draft kasar alih-alih langsung mengejar kesempurnaan. Mereka secara bertahap menyempurnakan sketsa mereka menjadi karya seni yang memukau. Prinsip ini mendorong individu untuk mengganti perfeksionisme dengan penerimaan, cukup baik, dalam tugas yang mereka lakukan. Misalnya, banyak calon kreator konten ragu untuk memulai karena tidak memiliki pengaturan atau peralatan yang sempurna. Namun, merangkul ketidaksempurnaan justru memungkinkan kemajuan, alih-alih stagnasi. Hal ini mirip dengan prinsip pankek pertama, di mana upaya awal seringkali meleset. Berfokus pada cukup baik, mengurangi kebiasaan berpikir berlebihan dan melawan kebiasaan menunda-nunda. Sebagai metode tambahan, teknik nama dan jinakan sangat bermanfaat dalam meminimalkan overthinking. Teknik ini melibatkan pelabelan pikiran untuk menjauhkan diri darinya. Sebagaimana individu mengenakan label nama untuk membedakan diri di tengah keramaian, seseorang dapat memisahkan diri dari label negatif seperti, saya overthinking. Dengan membingkai ulang pikiran, seperti mengatakan, saya sedang berpikir bahwa saya mungkin gagal, individu melepaskan identitas mereka dari perasaan mereka. Pemisahan ini dapat secara signifikan mengurangi kecenderungan untuk overthinking dan menumbuhkan pemahaman yang lebih baik tentang emosi seseorang. Melalui teknik-teknik ini, pengalaman pribadi membentuk efektivitasnya. Pembicara merefleksikan penggunaan aturan bata pertama untuk memecah tugas, yang secara efektif mengurangi overthinking.
Teknik grounding 5, 4, 3, 2, 1 juga memberikan momen-momen tenang bahkan di tengah kecemasan. Sementara berbagai metode berkontribusi pada pengurangan overthinking secara keseluruhan. Secara kolektif, strategi-strategi ini memfasilitasi pola pikir yang lebih tenang, sehingga lebih mudah menghadapi tantangan dan terlibat dalam tugas tanpa hambatan perenungan yang berlebihan. Menerapkan alat-alat praktis tersebut dapat menghasilkan transformasi nyata dalam pola pikir dan respons emosional seseorang, yang meningkatkan produktivitas dan ketenangan pikiran.